Baper nggak lu? Baper pernah. 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 Terus lu pernah pacaran sama Elsie? Ya kepo. Karen selalu berada di rumah, ngurus anak-anak, tidak tinggal di apartemen, dan tidak jadi simpenan. Anak aku ngalangin, nggak sengaja mungkin emosi. Guys, welcome back to my channel. Izin klarifikasi dulu ya. Pasti kalian ngelihat ada sesuatu yang beda. Mungkin subscriber gua ya. Ya, ini adalah rambut gua yang dimana biar kalian menemukan nuansa yang berbeda aja. Jadi ada sedikit perubahan ya. Mungkin gua gak bisa ngubah backgroundnya nih, agak PR soalnya. Mending gua ubah sedikit rambut gua saja ya. Nah, itu dia klarifikasi. Dan lanjut lagi, kita langsung ngebahas soal perselingkuhan nih ya. Yang dimana ini ada cowok ya, yang dulu sempat dari punya cerita inspirasi sih dari seorang OB akhirnya menjadi artis. Siapa lagi? Dia adalah Dede guys. Dan ternyata dalam hubungan rumah tangganya dia, antara dia bersama istrinya itu sedang tidak baik-baik saja. Ada dugaan isu perselingkuhan. Ya, kalau udah bahas isu perselingkuhan ini sangat menarik dan bakal kita coba cari nih pelajaran apa yang kita dapat. Kira-kira siapa nih yang benar? Karena ada dua konsep yang berbeda nih ceritanya antara Dede sama sang istri guys. Iya. Oke, langsung aja kita mulai. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan buat kalian yang mencari skincare, gue punya rekomendasi Skintific. Kalian bisa dapetin harga murah dengan cara kalian beli di bawah sini. Masukin aja dulu ke keranjang kuning kalian ya, di bawah. Udah, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Awal mulanya di sini juga nih. Jadi Dede Sunandar itu cerita pengalaman dia open BO gitu kan. Ya apalagi sudah menikah, dia melakukan hal yang ini kayaknya nggak layak buat didengar sih dan diceritakan. Tapi dia mengakui ya. Oke, kita dengerin dulu, kita dengerin. Gue juga udah emosi nih. Baper nggak lu? Baper pernah. 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 Terus lu pernah pacaran sama Elsie? Ya keponggok sama dia. Itu awal mulanya kenapa Dede. Ini berantem sama istri ketahuan doang intinya. Oh. Sama driver dulu pernah ketahuan. 2015 zaman Super Dede. Lagi banyak uang, di rumah nggak ada perhatian. Larinya ke situ. Supirnya tahu tentang LC dan tempat karaoke yang bisa ibaratnya bisa dibawa pulang, bisa ngobrol segala macem. Dibawalah ke situ. Kenalan lah sama dia. Baik banget, lebih dari inilah ibaratnya. Mungkin ngejamu saya atau gimana nggak tahu dah pokoknya. Ya itu emang kerjaannya begitu. Tiap Jumat pak saya pak, Jumat Iya. Sabtu Minggu. Kan kalau misalkan itu jadi sama lu jadi istri juga belum tentu gitu. Iya lagi bener. Lah iyalah. Itu mah kerjaannya emang begitu dia kali. Iya nggak tahu juga sih pak. Tapi pas kesini memang ada rasa perhatian gitu. Kayak misalnya walaupun saya nggak karaoke gitu sama dia. Kamu mau yang lain ya? Enggak, nungguin kamu. Yaudah ntar aku jalan. Dateng pak. Biar kata jam 2 malam dateng dia. Oh. Saya nanya mamihnya, "Mih, ini kemana Mih?" Berarti lu selingkuh dong? Iya, jadi kayak ketutup gitu. Iya lagi. Ada lelaki model kayak gini ya. Bangga loh. Kayak ketutup gitu pak, karena di rumah kan. Kamu tuh jujur sekali ya. Jadi di rumah tuh kayak ibaratnya istri. Di mana pak? Running. Oh ya udah transferin yang penting kan transferin udah. Running. Pas lama-lama ketahuan tuh, mobilnya sih emang ada di Cibubur. Titit lu di puncak kata bini ada. Jadi udah tahu mobil ada di Cibubur. Saya di puncak katanya tahu pak. Sampai gitu. Saya juga nggak tahu dia dapat dari mana, nggak tahu kan. Dan sorry ya, ini kuat banget istrinya. Dan Dede santai aja gitu ya. Orang mah ketahuan, rada ngeri, tobat, minta maaf. Enggak, bahagia menceritakannya. What the hell? Baru kali ini ya, kayaknya baru kali ini orang kayaknya nyeritain kayak gini segamblang ini. Oke, kita lihat komentar-komentar netizen nih. So ganteng kamu deh. Ya guys, yang menariknya adalah jadi si Dede Sunandar ini itu udah menikah bersama Karen itu pada tanggal 21 Oktober 2014 dan sudah 12 tahun menikah dan dikaruniai 3 anak. 12 tahun menikah, dikarunia 3 anak. Kok kelakuannya begitu? Gak mencontohkan sebagai seorang ayah. Bayangin ketika anaknya melihat jejak digital bapaknya.
Itu kan hal yang nggak layak buat di publik sih. Akhirnya ada istrinya itu podcast akhirnya di YouTube C8 Podcast ya. Kalian tahu Dilan No Filter di sini, yang dimana dia menceritakan hal-hal yang dituduhkan lakinya itu tidak benar. Oke. Jadi sempat Dede ini kayak menyudutkan istrinya. Istrinya selingkuh lah, terus satu apartemen bareng cowok lah. Kita lihat gimana istrinya membongkar ya. Pikirannya, lo enak lo di rumah lo sama anak-anak gitu. Oh, anak sorry ada 3 ya? Ada 3. Anak ada 3. Dan berita yang aku dengar itu dia bilangnya kalau kamu itu meninggalkan rumah dan tinggal di apartemen terus jadi simpenan. Itu benar atau enggak? Aku itu kaget sih. Simpenan nama, mungkin dia lagi ceritain dirinya sendiri kali Kak. Oh jadi dia jadi simpenan atau tinggal di apartemen atau bagian mana yang benar? Mungkin dia nyimpen, nggak tahu nyimpen apa ya di apartemen ya. Mungkin dia lagi ceritain diri dia sendiri kali. Orang gila mana sih Kak, aku nggak mungkin lagi apa. Aku tuh saksi aku ada teman aku itu yang nemenin aku selalu di rumah sama anak-anak itu. Teman aku itu sahabat aku dari SMP. Dia Benar, selalu Kak? nemenin aku. Benar ya? Oh, jadi selama ini Karen selalu berada di rumah, ngurus anak-anak, tidak tinggal di apartemen dan tidak jadi simpenan. Dan dia membilang itu istrinya tinggal di apartemen jadi wanita simpenan. Kok bisa gitu statementnya? Selalu berbohong di depan aku tanya apa, dia bilang apa, tapi ternyata dia di belakang beda gitu. Contohnya apa? Contoh bohongnya? Contoh bohongnya kayak ini aku lagi kerja di sini sama ini, dia bawa rekannya dia gitu. Ternyata enggak, entah kemana dia itu. Bilangnya kerja. Di situ soalnya dia nggak ada kabar Kak. Aku mau nggak mau aku harus nanya rekannya dong. Dia nggak pulang-pulang, dia susah dihubungin Kak. Susah dihubungin. Ya aku mau nggak mau aku tanya rekannya dong. Lagi sama beliau enggak gitu kan? Dia bilang enggak. Oh ya udah, di situ aku ya udah terima kasih kata aku. Di situ aku menggebu-gebu kayak pikir aku overthinking dan aku trauma banget. Beliau ini bilang kalau kamu yang selingkuh, bukan dia yang selingkuh sama temen main game kamu. Itu benar gak sih? Kak, aku main game itu aku seorang ibu Kak. Mana mungkin sih aku di game itu nyari pacar atau sayang-sayangan. Banyak kok di teman-teman game aku yang saksi aku untuk emang gue genit ya di game ya. Cuman kayak buat hiburan aku Kak, di rumah tuh aku kayak suntuk ya. Aku tuh di rumah terus bener Kak. Aku di rumah terus ngurusin anak-anak full 24 jam, apalagi anak aku yang kedua itu yang tidurnya jam tidurnya itu kayak nggak teratur gitu loh. Jadi kalau misalnya siang tuh kadang dia tidur gitu, tapi kalau malam dia kadang melek, kadang siapa? Aku yang nemenin. Kalau beliau lagi nggak pulang gitu, lagi nggak pulang, aku yang selalu nemenin dia. Jadi aku tidur pun jadi berantakan juga gitu loh. Terus kamu di situ ya sela-sela pas ada kesibukan kamu ngegame. Iya, setelah kalau nggak ngegame aku nonton drakoran atau apa gitu loh Kak. Pokoknya cuma game sama drakoran aja aku buat kayak ini aku loh, supaya aku kayak terhibur ya hal itu. Jadi sebenarnya kamu nggak selingkuh sama temen games kamu? nggak ada. Terus apa tuduhan kenapa dia bisa sampai ngomong tuh selingkuh? Apa mungkin dia baca chat-chat games kalian yang ada mesra-mesranya? Aku bisa aku kasih ke kehadiran kasih tahu aku tuh chat-chat game aku tuh nggak pernah ngapus chat-chat, apalagi di game tuh nggak bisa hapus chat-chat gitu loh Kak. Berarti nggak ada aku yang chat aneh-aneh, panggil sayang-sayangan atau apa tuh aku nggak ada. Cuman kalau misalnya di WA aku tuh jarang banget ngapus chat gitu. Jadi chat tuh selalu nggak pernah hapus chat beliau. Mungkin buka handphone aku tuh 24 jam dia mau buka atau apa gitu kan. Mungkin beliau ngecek, beliau baca dengan temen mabar aku gitu, temen ada yang main game romantis gitu. Nggak ada yang romantis sih Kak, kayak dia bilang kan ngirim makanan gitu kan. Aku tuh anaknya tuh mirroring Kak, dia tuh baik banget gitu. Dia baik banget kayak tanpa ini, kayak kita lagi mabar tiba-tiba dia kayak gift gitu, gift skin, dia dulu gift skin, dia baik banget tanpa aku minta gitu. Terus aku dia sakit-sakit, dia sakit. Nggak sakit sih, mungkin ya dia lagi sakit kayaknya di saat itu. Aku juga gini, Bang boleh nggak aku mau kirim makanan ini buat kamu yang ngirim makanan buat temen game kamu itu yang baik banget itu.
menurut kamu itu hanya berteman dan itu take and give lah di pertemanan gitu. Tapi dia mungkin salah paham sampai akhirnya kemudian dia bilang dari yang itu, berdasarkan itu kamu selingkuh dengan games, menurut dia itu perselingkuhan, dia jadi selingkuh sama Elsie gitu katanya. Sebelum aku tuh baru main game itu 1 tahun ini, Kak. Aku baru kenal games ya, games kayak ML atau Roblox itu baru 1 tahun ini aku main game ini. Kalau untuk Jadi kamu mau bilang kayak baru setahun ini gue main game tapi sebelum-sebelumnya lo juga udah selingkuh gitu kan. Jadi nggak usah bawa-bawa gitu atau gimana Iya. maksud kamu? Iya, dia mungkin Kakak tahu gak sih orang manipulatif gimana ya? Orang manipulatif. Oke, gua garis bawahin mungkin Dede melakukan hal perselingkuhan. Ini boleh kan statement gue, kayaknya dia sadar nih dia melakukan hal tersebut ya, perselingkuhan. Jadi dia juga akhirnya menaruh curiga ke sang istri. Ini biasa sih dalam rumah tangga, kalau yang cowok melakukan hal perselingkuhan pasti dia bakal curiganya ke orang lain karena dia melakukan hal tersebut. Jadi dia, ya gue lebih pro daripada lo gitu. Lu gak usah cobalah bohong-bohongin gue lewat game lah. Di rumah ibunya itu aku ngerasa mereka tuh udah zolim sama aku. Dan kamu merasa banyak kezoliman yang dilakukan, cuma nggak nge-backup kamu. Dia diam aja. Mukul kamu nggak? Dia nggak mukul aku, cuman dia ada itu kita lagi problem, lagi debat kecil, tapi keluarganya selalu ikut campur, Kak. Pokoknya keluarga dia tuh selalu ikut, sedangkan keluarga aku kalau ada masalah sama dia tuh nggak pernah ikut campur. Sama sekali nggak pernah ikut campur. Anaknya udah tahu salah tapi tetap aja dia menyalahkan kita gitu. Nah, salah yang kamu maksud di sini apakah karena nggak pulang, apa karena nggak ngasih nafkah, apa karena ketahuan selingkuh atau apa? Semuanya, Kak. Semuanya, Kak. Selingkuh, Jadi dibela sama keluarganya. udah selingkuh. Pukulin aku. Mukul kamu di mana? Itu di rumah kejadian. Itu cuma ada aku sama anak-anak aku. Dijambak, ditendang. Kakak, aku ada videonya. Kakak boleh lihat. Di situ aku diajar habis-habisan, Kak. Oh, jadi malah ini kamu telepon, kamu lagi dihajar nih sama dia, terus kamu telepon teman kamu minta bantuan dan teman kamu ngerekamin suara kamu. Aku suruh rekam. Oke, jujur capek juga ya. Yang dimana gue udah dapet sih poinnya ya. Satu, adanya KDRT. Ini si Dede nih. Poin kedua, ada lagi Dede selingkuh di awal pernikahan dia. Di tahun 2000, sekitar tahun 2015 lah ya. Dan yang gue tangkap juga akhirnya setelah nonton podcast ini agak panjang, jadi Dede sama istrinya ini udah pisah rumah guys. Udah lebih dari 1 tahun ini gitu. Jadi ya Dede juga ya menceritakan lah malah keburukan sang istri. Istri nih dari dulu diem loh, gak pernah koar-koar, sedangkan Dede selalu jual kesedihan dari dulu. Bahkan istrinya ini sering diomongin aneh-aneh sama netizen tapi diem aja. Ibu rumah tangga ngisi waktu luang dengan ngegame. Kok sempat ya? Ngegame itu gak cuma butuh waktu sejam loh, bisa berjam-jam. Apalagi ini IRT anak ketiga. Mohon maaf ya, ceritanya agak janggal, tapi ya kita penonton cuma bisa menerka-nerka. Ya emang sih agak janggal sih. 3 anaknya masih kecil-kecil. Mobile Legend, Roblox itu berjam-jam loh main gamenya. Ya tapi balik lagi, apakah dia main gamenya malam pas waktu dia udah istirahat, anak-anak udah pada tidur, main game, hingga Dede ngerasa nih dia nggak diurus, jadi dia melakukan namanya kurang perhatian kan, dia melakukannya perselingkuhan gitu. Tapi tetap salah. Gimana guys ya? Memang jujur ya betul, cuman itu berapa tahun yang lalu lah ibaratnya. Anak aku ngalangin nggak sengaja, mungkin emosi. KDRT-nya karena dia buat temen cowoknya, terus minum-minuman di rumah kan. Aku lagi di luar kota, dengarnya juga nggak serak, makanya terjadi itulah. Mungkin itu intinya, salah lah, nggak semuanya KDRT itu benar, tetap salah. Jadi aku ini dia salah, jadi minta maaf sama dia. Juga Dede Sunandar akhirnya buka suara klarifikasi soal talak 3. Jadi dia udah mentalak 3 guys, sang istrinya, yang artinya kalau udah cowok udah talak 3 tuh udah nggak bisa buat bersatu lagi, ya udah cerai. Kalau dalam sebuah agama talak 3 itu udah kalian nggak bisa nikah lagi. Tapi kemarin sempat bilang udah talak 3 katanya. Betul. Melalui handphone. Itu Yes. gimana Bang melalui handphone? Ya karena kan dia pertama nggak mau ketemu kan. Oh. Pas tadi udah ketemu ya udah aku ucapin juga. Oh iya. Iya. Tapi sempat nanya Ustadz juga katanya.
Iya kan dari waktu yang pas pertama aku 2016 2017 talak 1, terus kalau sudah bersetubuh talaknya hilang. Talak 2 udah bersetubuh talak hilang. Tapi tanya aja Bang. Itu dia, jadi udah talak 3 dan akhirnya dia sekarang udah kayaknya TV udah nggak mau make dia lagi gitu. Apakah ini karma atas perbuatan dia ya? Yang dimana lihat nih, dia sampai nyari-nyari, bahkan dia terdaftar buat jadi artis. Dia dulu sempat terkenal banget ya, ke salah satu film yang dia mainkan ya. Ini dia, Super Dede. Dia kan jadi pemeran utama. Weh, per tiap episode itu pasti gajinya gede guys. Kemarin kita lihat Rizky Bilar aja itu bisa sekali main jutaan sampai puluhan juta satu episodenya aja. Super Dede itu udah banyak banget episode yang ditampilkan di acara TV. Dan gue juga gak ngerti kenapa hidupnya dia malah kok susah. Harusnya ya kalau dia bisa mengontrol keuangannya, hidupnya harusnya udah enak sih. Apalagi udah bermain film ya. Ya kita lihat salah satu podcast dia. Ibaratnya udahlah saya bilang gitu. Coba ngelamar lah di restoran. Cuman orang gak percaya. Disangka ada yang ngambil resep ada. Maksudnya lo disangka ngambil resep? Saya udah ke HRD nih Pak. Mas Dede OVJ kan dia tahu Pak Dede OVJ kan. Iya. Terus ngapain kerja di sini, mau ngambil resep kali? Lah kagak, saya bilang gitu. Pikirannya karena kan jauh. Emang Dede OVJ udah habis Mas? Iya lah, Dede OVJ zaman dulu berapa sih Pak ibaratnya? Karena kan sekelas Ektras gitu, bukan sekelas yang kayak Kang Sul segala. Berapa pada saat Dulu 300 Pak. Satu episode alhamdulillah dulu tuh. Kayak Terus gimana tuh pada saat lo akhirnya nganggur lagi? Nyokap gimana komentarnya? Emang nggak malu deh kerja lagi nanti ketemu sama orang ngelamar. Kagak Mak. Emang kan dulunya lu mau jadi artis kan kata Mane. Ya kalau kagak ada masa Dede nyusahin mama nih bilang gitu. Oh yaudah mama cuma bisa doain deh sono ngelamar. Sama Rifki Akbar akhirnya dapat di restoran Yoshinoya Dede. Restoran Jepang. Sebagai DJ nyuci piring. Tapi diledekin mulu sama senior ya kan. Melihat nggak lu artis nyuci piring ada di Yoshinoya gitu. Nggak ada penghasilan lah ibarat. Ya gimana menurut sudut pandang kalian? Gue undur diri dulu, sampai jumpa di next video. Ini doang berita yang bisa gue update ke kalian. Sampai jumpa, see you, goodbye. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.